Selamat siang Bu Nefri. Siang. Ya, dari Yogyakarta menuju Gambir, Yap. Argo Semeru, Yap. ya tanggal 13 Juni. Nah, yang kedua nih, Pak, mengapa asuransi itu belum diminati oleh masyarakat luas? Padahal sebenarnya asuransi adalah suatu hal yang saya pikir merupakan suatu tools ya yang perlu dimiliki. Apa sih yang salah, Bu? Oke. Menurut saya pribadi dengan proses perjalanan karir saya di asuransi, Pak, kalau jiwa kita tidak care, kita nggak akan berpikir untuk membeli asuransi. Oke. Artinya care terhadap keluarga, care terhadap milik kita, kayak mobil. Saya bisa manage. Kapan sih kecelakaan paling nggak setahun 2 kali gitu. Selama itu belum tumbuh di dalam pikiran kita masing-masing, asuransi akan terus menjadi challenge buat kita dan penetrasinya udah pasti naiknya very slow. Gitu. Oke. Ini pengalaman nih Pak ya, menurut saya pribadi, dan apalagi kalau kita bicara asuransi jiwa yang tadi yang pernah saya katakan bahwa kok gue yang bayar premi, kok orang lain yang nikmatin ahli warisnya, enak aja gitu loh. Jadi kita nggak care duit-duit kita, tapi orang ahli warisnya menerima lebih banyak dari yang kita. Jadi itu seperti itu sampai sekarang penetrasi itu tuh meningkat pun nggak banyak Pak. Waktu zaman saya kerja di asuransi jiwa tuh less than 1%, sekarang aja udah naik 2,8% Pak. Gitu. Mungkin ada kaitannya dengan kepercayaan, ada nggak, Bu? Bisa jadi kepercayaan, tapi kepercayaan itu kan di-develop Pak. Jadi kita nggak bisa. Maksudnya kepercayaan buat bukan kepada ini, tapi kepercayaan masalah agama, masalah itu. Wah, lu nggak percaya Tuhan tuh gimana? Oh, kalau saya dengan iman saya, ada satu firman yang menyatakan bahwa satu, kita harus mengasihi orang lain, ya kan? Seperti kita itu hukum kan Pak. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, seperti itu. Jadi saya pikir itu hubungan sama asuransi. Mungkin agama lain, bukan bicara agama lain, mungkin memang secara prinsip itu belum ada, belum di encourage lah ya Pak ya. Tapi saya pikir dengan tanggung jawab aja, rasanya kita nggak perlu beriman kalau kita sudah punya keluarga. Kalau tanggung jawab kita pikir bukan hanya untuk kita sendiri. Orang berpikir ya sekecil apapun yang namanya premi kan nggak harus besar. Mungkin juga kepercayaannya juga terhadap industri itu sendiri. Kenapa tuh? Kok kenapa tidak dipercaya industrinya? Kenapa dia? Iya, karena kalau kita lihat dari asuransi jiwa ya Pak ya, main distribution itu kan agency Pak. Agency ini kan punya personal relationship. Artinya kalau personal relationship itu dibangun, kalau benar-benar, dan kalau kita, pengalaman saya Pak, waktu saya menjual produk, kita nih orang Indonesia ini kenapa kita lebih senang jual ke orang yang di luar, padahal keluarga kita nggak jual. Kenapa tuh? You know why? Because kita sendiri mempunyai ketidaktahuan supaya diri kita tuh di-trust. Karena ke-limitation, karena satu, mungkin kita tidak mau belajar. Dua, kita tidak mau bertanya ketika kita tidak tahu sesuai dengan isi kontrak. Sebenarnya kalau kontrak itu dijelasin, dan kita tuh rawan sama penolakan Pak. Kalau kita ditolak rasanya kita sakit hati. Mau bunuh diri. Iya, sakit hati banget, dan ini bisnis gue gitu. Penolakan itu nothing personal ya. Sebenarnya nothing personal banget ya. Penolakan itu yang kadang-kadang tuh nggak bisa diterima gitu Pak. Jadi saya ingin kalau bisa 10 orang saya ngomong, 9 orang beli gitu. Dengan cara yang berbeda lah. Nah itu yang membuat trust itu susah dibangun. Iya. Tapi bukan nggak di asuransi jiwa khususnya. Ya. Kita ini pertama kali kalau tidak salah disuruh menulis 100 nama ya, kenalan kerabat atau siapapun yang itu yang menjadi target kita untuk pertama kali. Padahal kita belum paham segala macam. Itu bagaimana Bu? Jadi kita menjual ke dalam atau menjual keluar dulu? Oke. Sebenarnya di asuransi jiwa itu kan the law of large number Pak. Semakin sering kita ketemu, artinya bukan ketemu aja loh, semakin sering kita ngomong, prospek lah ya. Semakin kita sering ngomong yang bener lah ya Pak ya. I'm talking about the right way lah ya Pak ya, and the truth lah ya. Jadi semakin kita banyak ketemu orang, itu ada hukumnya namanya 1, 3, 10. 10 ketemu, 3 janjian, 1 closing. Oh bayangin, berarti kan kita harus ketemu 100 orang untuk kita bisa dapat 10. Itu gimana? Itu common banget kan Pak. Berarti mesti latihan terus ya, mesti tebal muka ya. Betul, dan somehow kan kalau lihat di asuransi jiwa, saya lihat channel distributionnya yang paling tua lah Pak, which is agency ya Pak ya. Itu kan dia punya leader. Nah leadernya sendiri
ketidaktahuan dia yang dia karena mungkin waktu juga, saya juga nggak tahu waktu tuh, udah pokoknya lo jual aja, yang penting nanti dia terima polis kan ada macam-macam grace period tuh. segala macam ya. Nah, ada waiting period, ada grace period, ada apa namanya, ada nanti lu baca polis kalau misalnya nggak setuju, kayak begitu Pak. Jadi membuat kita juga dan orang tuh melihat asuransi itu bukan lu nggak butuh asuransi, tapi gue butuh duit lu untuk bayar premi. Yang penting komisi closingnya. Yes. Ya, jadi memang betul bahwasannya cara jualan kita, betul. Ya konsep pemahaman kita supaya kita pun juga mengedukasi masyarakat Indonesia supaya mereka tuh paham dulu, tahu dulu apa ya sesungguhnya mereka apa dapatkan dari dia. Yang selama ini mungkin salah cara menjual. Ya mungkin juga karena masih dalam proses lah, ya, karena agennya pun juga perlu diberikan suatu metode atau suatu konsep cara jualan yang berbeda ya dibanding satu. Oke, baik. Jadi itulah suatu hal yang katakanlah kita perlu perbaiki dari waktu ke waktu ya. Gitu. Dan mungkin saya pikir perlu OJK membuatkan suatu SOP kali ya. Pelatihan segala macam. Oke, tapi biarlah nanti kalau nanti itu menjadi tanggung jawab yang berkepentingan. Ya, terima kasih. Saya pikir selama kita menanam satu kebaikan, saya pikir one day mungkin kalau saya di dalam prinsip saya, kebetulan saya tidak pernah saya jadi sales di asuransi itu, di agency itu untuk rekrut Pak, bukan untuk menjual langsung. Buat saya selama kita menanam dari bibit, jangan sampai ketika dia tumbuh jadi pucuk, jangan sampai orang lain yang ambil. Harus kita. Jadi kita harus tanam terus sehingga kita yang akan menuai. Jadi tanamlah kebaikan. Ya. Oke, terima kasih Bu Nefri, kita sesi berikutnya. Terima kasih.